Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, mungkin juga kakak-kakak, adik-adik semuanya. Nah, mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia karena tadi pengantarnya bahasa Indonesia. Campur-campur lah. Nggih, campur-campur, nggih alhamdulillah. Nggih. Dalam acara reuni napa? Nggih. Silaturahim Bani Umar. keluarga Bani Umar Kebumen ingkang kala wau dipun ngendikaaken ulama besar wonten ing Kebumen, masyaallah. Menika acara reuni niku nggih acara ingkang santai mawon. Dados banyak sambutan, ada acara niku mboten masalah. Wonten sing telat pun mboten masalah. Karena sifatnya niki mboten acara formal, ini acara ingkang sifatipun reuni kemawon. Dan kita dipersatukan dalam keluarga Bani Umar. Ingkang Bani Umar menika nggih dipun nisbataken dumateng Simbah Umar. Ingkang menika tentu kita ugi meyakini nggih wonten ingkang manggihaken Mbah Umar, wonten ingkang boten, ananging saking cariyosipun menika klebet tiyang ingkang saleh. Nah, kita dados klebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang nggih bernasab ingkang lare kakung, menika nasabipun dumateng Simbah Umar semanten ugi ingkang putra wayahipun. Boten ateges ingkang setri menika boten keluarga, tentu ingkang setri menika ugi keluarganipun. Nah, menika dados Bani Umar, ya, alhamdulillah. Lan menika sinaosa kados mekaten kala wau dipun ngendikaaken panggenan-panggenan ingkang kados ngoten niki ngrepoti. Ning ngrepoti niku nggih denekke repot ya ora, denekke ora nggih ngrepot jan nggih ngoten. Tapi insyaallah semuanya senang. Yang menerima senang, yang datang juga senang. Dan akan lebih senang lagi itu ketika nanti di surganya Allah. Ya, di surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tab'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabarahin. Dan orang-orang yang beriman yang mereka itu diikuti oleh anak turunnya dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami sambungkan mereka dengan anak turun mereka. Nah, terus niki Mbah Umar niki sakniki wonten ing alam barzah mirsani putra wayahipun sami kempal ngeten niki remen napa malih benjang wonten ing swarga. Nah, menika ananging benten kalih kondisi wonten ing donya niki. Niki kan teng awak dhewe niki nggih ana sik telat mergane masalah teknis. Tidak dipungkiri kita masuk surga mun wonten sing telat. Ada yang telat, ada yang masuk surga dulu, ada yang telat, ada yang belakangan. Karena apa? Kendaraan kita beda-beda. Teng donya nggih ade ngoten. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor. Nyuwun ngapunten, wonten sik nunut. Kok menawi. Nah, kita
kados ngaten ugi. Ananging nggih menika benjang Allah ngendikaken wa ma alatnahu min amalin min syai'. Digabungkannya anak turunnya itu kepada Mbah Umar itu bukan karena dikurangi pahalanya Mbah Umar itu tidak. Tapi karena napa? Diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek carane awak dhewe kan anak nyuwargake wong tuwa nggih. Niki wong tuwa sing nyuwargake anak turun iki. Nah, apalagi kita menjadi keluarganya Mbah Umar dan bangga dengan kesolehan Mbah Umar. Kita memiliki cita-cita bagaimana bisa memiliki kedudukan yang sama dengan Mbah Umar. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wong orang masuk surga saja itu sudah satu kenikmatan yang luar biasa. Dan umumnya orang tua itu gitu. Kalau punya anak, anaknya baru nikah, yo kene dadi siji bapak wae, dadi siji ibu. Rasa ado-ado, kene wae. Dan ngarep-arep kerep lek Bali kumpul aja lek Bali yo, ngopo ora Bali-Bali le, ngopo ora Bali ya. Kita tuh ingin supaya anak-anak itu selalu datang, ngumpul lagi. Ya ini memang sifatnya manusia. Sifatnya manusia itu ingin ngumpul. Nah, kumpul dengan anak-anak, kumpul dengan saudara-saudara, dengan cucu. Ini kumpul. Mangan-mangan kumpul. Tapi beda di swarga, nggih. Niki wonten ing swarga. Kalau wau wonten ing surat At-Tur ayat 21 mbok menawi Bapak Ibu kathah ingkang sampun pirsa. Nah, menika dasar ingkang kalau aturaken wonten ing injang menika. Inggih menika bilih kita menika benjang badhe dipun panggihaken kalian keluarga menika istilahipun apa? Reuni. Reuninya reuni di surga. Ya kita saat ini reuni nganggo napa sapa undian. Dan nyun ngapunten Mas Fadal. Nggone sempit cilik ngoten niku. Dadi ana sing bagi kono, bagi kene kono, kan ngoten. Mungkin ana sing jenuske kono, nggarasi lan sak piturutipun. Tapi di surganya Allah luas. Nah, dan mereka ku duduk berhadap-hadapan pun ngeten iki do cerita-cerita ngobrol, piye kowe iso nang kene, piye kabare? Niki dan apa gaweane apa makan-makan. Nah itu makan. Rasa nunggu sak jam nggih mangan-mangan ya. Dan makan-makannya makan-makan yang enak, bukan hanya buah-buahan. Dipikir nang swarga niku kan ora ana kematian nggih. Nah, nek ana daging ini terus daging opo nyembelih piye? Ini sudah urusannya Allah nanti. Nah, kita akan mendapatkan hidangan. Dan yang melayani itu silih berganti, yang melayani anak-anak bagaikan mutiara saking eloknya. Kita itu kan paling seneng kan kalau anak-anak. Ketika kita itu masih nopo bapak muda, ibu muda kan seneng duwe anak kan. Saking duwe anak terus anaknya pirang-pirang. Nanti ketika anak-anak itu sudah besar, sudah menikah, gantian kita senengnya sama cucu bukan sama anak. Maka kakek nenek itu seneng banget nek dititipi putu. Anaknya nggih seneng nek nitipke putune. Kan iso tinggal nyambut gawe. Tinggal merantau. Nah, jadi kakek-kakek nenek-nenek niku nggih termasuk kula. Nah, kula nggih kakek muda. Isih enom niku wis duwe putu. Niki sangat senang dengan anak-anak. Maka besok di surga itu pelayannya juga anak-anak. Siapa anak-anak itu? Anak-anak kaum muslimin yang meninggal ketika masih kecil. Barangkali ada di antara kita itu yang mungkin keguguran atau melahirkan belum usia balik meninggal. Nah, itu seperti itu nanti akan menunggu orang tuanya, dia itu wajib masuk surga atau enggak mau masuk surga. Kenapa? Karena dia menunggu bapak ibunya supaya masuk ke dalam surga. Dan ternyata itu kita akan mendapatkan dilayani oleh
anak-anak yang muda dan muda terus. Tetapi niki meskipun masuk ke surga karena orang tua yang soleh, jadi awak dhewe niku anak turune Mbah Umar, tapi kita dimasukkan itu karena kesolehannya Mbah Umar. Dan itu bukan karena pahalanya Mbah Umar genulung ini dikatrol munggah. Tapi ini sungguh karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Berbunga dumateng Mbah Umar yang sudah dimasukkan surga, kemudian digabungkan anak turunnya. Yang apa? Yang iman. Terus niki dijaga betul. Dijaga. Satu keluarga sak brayat niki Bani Umar iki ojo nganti ana sing pisah. Maksudnya pisah niku naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada yang murtad. Utawa dirabi karo wong sing mboten Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena ini di keluarga itu juga ada yang seperti itu. Nah, ning ini napa wonten ing keluarga ingkang Islam. Wonten ing akhir ayat Allah Subhanahu wa taala ndikaaken wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kulumrihim bima kasabarohim. Tiap-tiap orang tergantung dari amalnya sendiri-sendiri. Aja dumeh anak turune Mbah Kiai. Aja dumeh elek-elek kok ngene mbahku kaji lho. Terus nek mbahku kaji ngopo? Gitu. Jadi semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ini menjadi refleksi, menjadi muhasabah bagi kita. Jangan sampai besok masuk surga niku telat. Karena apa? Karena memang kendaraannya beda-beda. Wonten ing ora-ora mahsyar menika wonten tiyang ingkang dipun seret wajahnya di bawah, yang di atas kakinya diseret. Mereka adalah orang-orang kafir. Ada orang yang jalan, ya. Ada orang yang datangnya berkendara, orang yang disambut dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di padang mahsyar. Ketika melewati sirat, ada orang yang lewatnya itu timi-timi. Nah, gek mlaku sak jangkah rong jangkah tiba. Ana sik tekan mriko babak belur. Ada yang bisa jalan, ada yang bisa lari, ada yang seperti angin, ada yang seperti kilat. Napa? Tergantung amalnya. Gek padha-padha awak dhewe duwe mobil, wonten sik Xenia, wonten sik Avanza, wonten sik Pajero, wonten sik Rubicon. Nah, iki tergantung dari amalnya masing-masing. Nah, kekuatannya masing-masing. Amalan kita nggih ngoten menika. Mila kita menika kados pundi ndadosaken keluarga kita menika keluarga ingkang layak untuk hadir, untuk bergabung di reuni keluarga besok sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21. Dan ketika mereka saling bertanya, ngeten iki piye kabare wong Bandung, piye kabare wong iki Magelang, piye niki sik ayah, niki kudu sik kebumen gombong lah niki. Aku wis tekan kene yo. Nang ngalam donya ya tak eling-eling tenan wis jan. Aja nganti keluargaku iki ana ing neraka. Saling mengingatkan. Lan Allah Subhanahu wa taala ndikaaken wonten ing surat At-Tahrim inggih menika supados kita njagi diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jaga diri kamu dan keluargamu dari siksa neraka. Nah, terus carane pripun? Ada metode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat An-Nahl nggih menika ayat 1 selangkung Allah Subhanahu wa taala ngendikaken ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau hikmah itu contoh teladan. Mau'izah hasanah itu nasihat yang baik.
Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, diskusi dengan mereka itu dengan cara yang baik. Nah, mereka ayat metode dakwah yang bisa diterapkan untuk berbagai kalangan, masyarakat perkotaan, masyarakat pinggiran, masyarakat desa, masyarakat yang inteleknya tinggi, masyarakat yang biasa-biasa saja berpendidikan, masyarakat yang kurang berpendidikan, termasuk dalam keluarga. Nah, dalam keluarga yang pertama adalah kalau kita mengajak ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu. Ngajak berarti niki metode komunikasi. Ngajak orang komunikasi pripun? Nah, komunikasi ada yang verbal, ada yang tidak verbal. Contoh, nek ngajak bojone turu nggo verbal napa non verbal? Non verbal. Nek nggo verbal malah wagu. Ketika berbicara kepada anak, ayo bocah, ayo do bubuk. Nah, ini dengan verbal. Jadi metode komunikasi itu ada yang verbal, ada non verbal. Ada yang searah, ada yang dua arah. Nah, hikmah itu komunikasi segala arah. Ya bahasa tubuh, ya bahasa verbal, ya searah, ya dua arah. Contoh teladan istilahnya. Nah, ini cocok kangge lari-lari. Ketika anak-anak itu masih kecil, mereka nggak butuh nasihat. Apa menajak diskusi. Orangnya ada. Nah, anak-anak itu diberi contoh. Oh, di dalam keluarga setiap habis maghrib membaca Al-Quran. Nanti ketika mau tidur, ini gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, atau lebih bagusnya berwudu, berdoa. Bangun tidur, wah ini jadi metode yang paling mudah dan ini bagus. Mengajak semua anggota keluarga sholat subuh berjamaah. Ini kalau baik yang besar maupun yang kecil sholat subuh berjamaah, wah hebat nih. Neng niki awak dhewe akon, tapi kalau anak itu tidak melihat contohnya, ya ora dadi. Maka inilah hikmah itu, anak-anak itu akan merekam. Ge awak dhewe niku didik sing apik banget, omongane alus. Tapi kok nang njaba krungu misuh-misuh, iso kok bocah niku misuh-misuh. Iki entuk saka ngendi lho? Nang omah ki ora tau diajari misuh-misuh kok iso misuh-misuh pripun. Ternyata dia mendengar dari seseorang. Nah, tindak tanduk kita nggih ngoten niku. Itu masa anak-anak, masa kecil itu dididik dengan hikmah. Nah, nomor kali niki mauidho hasanah. Nah, ketika anak-anak itu remaja, itu butuh diberi nasihat. Butuh diberi nasihat. Karena ra iso ben nengke wae. Cah cilik ben meneng kei HP ngegame ben. Kok ora dijaluk nangis. Engko ngamuk. Harusnya niki diberi nasihat. Alam boyo wis, ora yo ngerti dhewe. Enggak bisa. Harus diberi nasihat. Ini anak-anak remaja menuju dewasa itu harus diberi mauidho hasanah. Nah, niki mauidho hasanah ini komunikasi sepertinya memang satu arah. Namanya juga memberi nasihat. Tapi mereka juga akan memberikan respon. Kadang-kadang anak niku dikandani nggih meneng wae. Awak desa iki kandani kok meneng wae to nggih. Nek bocah jawab, ade saya nesu. Iki kandani jawab terus. Terus ngeplaki, ngajar dan sebagainya. Nah, kita yang harus sabar karena proses komunikasi ini namanya proses. Proses itu ada waktu. Nah, terus mawon nganti juwih. Wong tua nggih, jan wong tuane kudu juwih. Juwih tenan ngandani nggih ngoten. Nah, nanti nggih harus begitu. Nah, ketika anak-anak dewasa masih perlu nasihat bentuknya apa? Mujadalah, bentuknya diskusi. Nek wis kuliah, jomne kok kuliah, STM napa SMA wae rumangsa dadi wong kok. Aku wis gedhe, Pak. Kandhane
Ngerti Pak, ngerti. Ngerti. Nah, gitu. Nggak mau dianggap seperti anak kecil, nggak mau. Apa mana kalau udah kuliah, apa wis nyambut gawe, kan Mas, arep rabi kapan? Arep kuliah apa arep kerja? Nah, kita memberikan apa nih diskusi. Karena apa? Anak-anak itu ingin didengar juga. Dia ini duwe karep. Ora kabeh-kabeh karepe wong tuwa. Anak itu juga punya karep. Maka banyak niki cah-cah kuliah udah wegah mulih. Apa? Pak, aku ke Bali berlibur khotbah. Wae. Ayo. Padahal orang tua kandhani ya untuk kepentingan dia, tapi itu sudah masa lewatnya itu sudah lewat masanya. Sekarang ini saatnya untuk berdiskusi karena anak ingin didengar. Nah, terus ini bagaimana menerapkan dakwah pendidikan wonten ing keluarga menika dengan tiga cara ini. Nah, termasuk suami mendidik istri. Istri itu juga perlu. Nah, juga dengan mujadalah, dengan diskusi. Nah, terus niki nggih napa-napa niku diskusi rembugan, aja ming meneng-menengan. Akhirnya apa? Salah komunikasi, salah paham, ya fatal akibatnya. Nah, menika Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga napa ingkang dipun kersakaken kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa. Ya niki permintaan kalau mau nyuwun supados dipun dongaaken. Nah, niki ada doa contoh menika doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Niki doa favorit Kanjeng kula iki doa favorit. Kenapa? Karena doa yang melibatkan aspek kesejahteraan, sejarah dari orang tua dulu dan kepada diri kita dan anak turun kita. Bahkan dalam bermasyarakat. Dan domirnya dua loh niki. Yang pertama, Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku jadikanlah aku. Nah, ini kangge awak dhewe. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Wahai Tuhanku jadikanlah aku ini orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan demikian pula anak turunku. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Pun kata sakniki niki. Rabbana wa taqabbal du'a. Wau Rabbi sakniki Rabbana. Nek Rabbi niku mufrad, kula kiyambak nggih. Nek niki kok bahasan wa taqabbal du'a kok Rabbana. Nah, berarti anak turun, bukan hanya saya saja. Oh, berarti doa niki terus waune sing donga ming kula. Bojo kula nggih donga, anak kula nggih donga, anak turune nggih donga. Ya Allah, niki diijabah saestu tenan ya Allah. Jadi adanya contoh teladan niku betul-betul sangat urgent disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah diri sendiri. Wahai Tuhanku jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Baru kemudian mendoakan anak-anak. Ojo kok awak dhewe njaluk supaya anak-anake saleh salihah, ning awak dhewe tidak berusaha menjadi orang yang saleh salihah. Nauzubillah min dzalik. Maka yang diminta pertama kali ya awak dhewe. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Salajengipun Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang iman semuanya. Yauma yaqumul hisab, pada hari ketika terjadinya hisab. Terjadinya hisab, yang dihisab pertama kali napa? Salat.
Dan di awal doa kita meminta supaya dijadikan sebagai orang yang ahli sholat. Nah, karena sholat itu apa toh? Sholat itu memang yang utama. Masalahnya apa? Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nek masalah penggawean sing keji kalau mungkar wis dicegah, apalagi niki amal-amal soleh pasti akan didorong ke kebalikan dari fahsya dan mungkar. Fahsya niku kekejian yang keterlaluan. Nah, niki dicegah dengan sholat. Maka dengan sholat itu akan memperbaiki kehidupan. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Terus menikah relevansinya wah hebat banget. Antara doa pertama memohon supaya dijadikan orang yang menegakkan menegakkan sholat, anak turunnya juga orang-orang yang menegakkan sholat. Kok ternyata kita mohon kepada Allah, Rabbana ighfirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Di hari ketika terjadinya hisab. Padahal yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya jadi baik. Kalau sholatnya buruk, semuanya buruk. Nah, apa? Sholat itu kewajiban kita kepada Allah. Nek niku kok Allah, apa meneh kewajiban kepada yang lain, kepada Allah wae disia-sia, apa meneh kewajiban kepada yang lain. Jadi ini menentukan sekali kualitas hidup. Nah, ini dimulai dari sholat menikah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita itu melihat saat sekolah kayak cah pinter, kayak cah biasa, kayak cah bodoh. Sekolah lho niki. Tapi ketika dalam kehidupan belum tentu yang pinter itu yang paling sugih. Ada orang itu yang melampaui, orangnya biasa-biasa saja, tapi standar kuliah, kemudian rajin, kemudian bisa jadi pegawai, atau dia bisa menjalankan usaha, tekun, komitmen, menerapkan ilmunya, belajar dari pengalaman. Oh kok jadi iso duwe omah, iso duwe kendaraan. Sementara wong sing biyen iki ketoke pinter, ming banggale pinter, ming ngoten tok ning ora napa-napa. Akhirnya apa? Kalah. Nah, kita dalam kehidupan dunia ini sering melihat bahwa masa lalu seseorang niku belum tentu selamanya jelek. Bisa jadi menjadi baik. Orang yang dulunya baik belum tentu suatu jaminan bahwa dia masa depannya baik. Nah, terus ini bagaimana tindakan yang dia ambil, mengambil peluang untuk menjadi suatu keberuntungan. Sami dengan kehidupan dunia akhirat. Ketika di dunia ini kita mengambil banyak peluang kebaikan, sing ketok awak dhewe biasa-biasa. Mungkin bukan ustadz, mungkin bukan kiai, mungkin bukan orang yang wakaf tanahnya kemana-mana, bukan orang hebat, tapi kita orang yang ikhlas, orang yang tekun, punya amal soleh yang bisa diandalkan. Dan kita itu amalnya beda-beda. Ada orang yang senang ngaji, ada orang yang senang sholat, ada orang yang senang zikir, ada orang yang senang baca Quran, ada orang yang senang silaturahim, ada orang yang senang berpuasa, ada orang yang senang bersedekah, ada orang yang ringan tangan kemanapun dia pokoknya dibutuhkan siap. Dan segala macam. Bagaimana kita memiliki satu amalan yang amalan itu menjadi andalannya kita. Nah, itu yang nanti akan dipanggil ke surganya Allah melalui berbagai pintu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam identitas keluarga. Keluarga Bani Umar. Nah, terus anak turunnya banyak, terus ngantos kalau sampun pinten 500-an. 500-an nggih. Bukan tahu bulat lho nggih, bukan 500-an, tapi anggota keluarga yang sampai 500-an dan akan terus bertambah. Nah, bagaimana kita melihat keluarga kita niku masih layak napa mboten jadi keluarga surga? Nah, menika wonten ing kitab Jami nggih menika
Imam Asyuti ngliyataken hadis menika silaosa hadis menika wonten sepirangan ulama ingkang ngendikaken hadis menika dhaif. Ananging hadis menika nedahaken piwucal ingkang sae sanget. Iki menika idza aradallahu bil ahlil baiti khairan. Apabila Allah itu menghendaki anggota-anggota keluarga menjadi baik. Nah, dan keluargane awak dhewe niku langgeng nganti tekan swarga. Mboten ming kaken-kaken ninen-ninen lek ming kaken-kaken ninen-ninen ngoten gampang. Tapi ini langgeng sampai ke surga. Di surga menjadi keluarga lagi. Nah, ini ila allatallahu bi ahlil bait khairan apabila Allah itu menghendaki kebaikan bagi anggota-anggota keluarga yang pertama faqahahum fiddin. Mereka akan difaqihkan dalam agama. Bapak nggih faqih, ibunya yo faqih, anak-anaknya juga faqih, punya minat terhadap agama. Nek nonggon perkara agama kok ora ngerti niku isin, pengen ngerti. Tidak harus nyantri, tidak harus mondok, tapi hal-hal yang sangat mendasar tenggene agama niku kudu ngerti. Terus ingkang nomor kali wa waqala saghirahum kabirahum. Anggota keluarga ini saling menyayangi yang muda kepada yang tua. Demikian sebaliknya, yang tua akan menyayangi yang muda. Aja dumeh senior. Aku awune luwih tuwa lho karo kowe sing sowan karo aku. Tidak harus begitu. Nah, tapi sejak masih kanak-kanak, masih dalam satu lingkup rumah sudah diajari. Mungkin kalih Mase, kalih Mbak Yuni nggih Mas Tani, Mas, Mbak, ingkang Kamas dumateng adike nggih di kalau tidak pakai ucapan ya enggak apa-apa, tapi saling menghormati. Yang muda menghormati ingkang sepuh, yang tua menyayangi yang muda. Nah, ini kalau di lingkungan keluarga kados ngeten ya akan bahagia. Suami istri juga saling menghormati dan saling menyayangi. Ini nomor 3. Wa rayaqahumur rifqa fi ma'isatihim. Diberikan rezeki, diberikan anugerah, mereka harmonis penuh dengan kelembutan di dalam kehidupannya. Jadi nang keluarga niku ora gaweane bungak-bungok wae, galak. Iki baik suami istri dengan kelembutan, istri dengan suami dengan kelembutan, orang tua dengan anak-anak dengan kelembutan. Nah, sampai memukul pun itu memukul yang tidak sakit. Nek awak dhewe wong menengan ra tau nesu, pisan nesu, wah wedi kabeh sak omah. Aja meneh kok nggawa bendo. Alah, napa to? Mek kertas wae dacungke terus dugilo kabeh kok. Karena apa kita terbiasa lemah lembut. Nek nanti nesu lah ya saking dene kebangetan to kurang kepiye meneh wis lemah lembut kan begitu. Nah, kemudian yang keempat wal qasda fi nafaqatihim. Memberikan nafkah, dalam nafkahnya pengeluarannya itu tepat sasaran. Aja tumeh duwe duit apa-apa ana, ngene blonjo iki blonjo. Teng Kebumen wonten ayek mboten? Kata. Nggih, ana ayek blonjo. Terus mangkat pengajian? Rekel, Bang. Nggih. Mangkat pengajian blonjo. Bali liwat pasar blonjo. Ana wong tawa blonjo. Nggih nek blonjo ngoten mungkin niat sedekah barang. Niki apa-apa dituku. Buka Shopee tuku. Saiki saking gampange lang omah saka ngene tuku. Tuku ketake kono kurang saka 10.000 apa kurang saka 100.000, paling ming 15.000, paling 20.000. Kok bendina ayo wah iso akeh niku. Nah, jadi orang yang hidupnya sederhana niku orang entek-entekke duit kok mung blonjo, duit kok entek mung mangan. Ya nek duite mung sithik pancen cukupe mung mangan. Tapi kebutuhan kita kan bukan hanya makan. Ada kebutuhan untuk sedekah, kebutuhan untuk umroh, untuk haji, kebutuhan untuk besok kurban, kebutuhan untuk ya macam-macam.
Yang kebutuhan itu warna-warna orang mesti mangan tok. Nah, gitu. Jadi nafkahnya, pengeluarannya itu menjadi tepat sasaran. Yang kelima, wa basarahum uyubahum fayatubu minha. Allah memberikan basirah. Nah, memberikan kepada anggota keluarga itu bisa melihat aib-aibnya, melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Ini salah satu contoh Nabi pulang ke rumah malam dan pas gilirannya kediaman Aisyah. Nah, Aisyah ini menunggu Rasulullah tapi nggak pulang-pulang, akhirnya ketiduran. Rasulullah pulangnya malam. Nah, ini sudah sangat malam. Akhirnya apa? Rasulullah tidur di luar. Ketika Aisyah ini mengetahui, beliau langsung menangis mohon maaf tidak bisa membukakan pintu. Tapi Nabi mengatakan aku yang salah karena aku yang pulang malam. Ini nek kejadiane dhewe kan mungkin dodok-dodok ora bukake, gawane batang. Wah, jan kasar banget nek ngoten niku. Turu. Awang jenengan nggih kondur nggih dalu kok. Ya pancen tugasku ngene iki nganti kon bengi ora rampung-rampung. Tapi ketika rebutan salah malah jadi do maaf kan saling memahami. Mohon maaf. Ya pancen aku sing salah. Nah, kalau seperti itu fayatubu minha, maka dia kemudian bertobat dari keburukan dan kesalahannya. Nah, menika 5 tanda yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya tanda anggota keluarga yang baik ada 5. 1, difahamkan dalam agama. Yang kedua, saling menyayangi antara yang muda dengan yang tua. Yang ketiga, dalam kehidupannya itu penuh dengan kelemah lembutan, romantis. Yang keempat, pengeluarannya itu sederhana. Dan yang kelima, semuanya itu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sehingga bisa bertobat dari kekurangan-kekurangan itu. Nah, kalau yang demikian ini kok tidak terjadi, wa idza aradallahu bihim ghaira dzalika, dan apabila Allah itu menghendaki bagi mereka itu yang tidak demikian, tidak diberikan kebaikan, nah tarakahum hamalan. Oleh Allah dibiarkan mereka itu dalam keadaan lalai. Berhati-hati niki, nek keluargane dhewe kok ora do gatekke agama, terus wonge do galak-galakan, tidak ada penghormatan kepada yang tua, tidak menyayangi kepada yang muda, kehidupannya tidak dengan lemah lembutan, boros, domenangan karepe dhewe. Nah, berarti sedang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nggih ngoten mbok menawi namung menika kemawon amargi niki pengajian rehun dalam keadaan santai. Nyuwun ngapunten nek ngantos dadi tegang saking semangat. Niki kanjenipun kula nggih gadah keluarga, jenengan nggih gadah keluarga. Paling tidak kita itu punya terah keluarga niku nggih jadi 4. Yang satu dari saya sendiri, jalur bapak, jalur ibu. Jenengan nggih ngoten. Dari keluarga istri juga dari jalur bapak dan jalur ibu. Nggih paling lama dia jadi 4 niki 4 anggota keluarga. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang enggak hadir, ya mungkin karena ada kepentingan yang lain. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa masalah. Apabila ada masalah, itu diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sakitnya. Ya, untuk napa kesempurnaan kangge nutup acara tausiah menika, kalau wau Mas Fajar nyuwun supados dipun dongaaken. Monggo kita dongaaken panjenengan ingkang ngamini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta la syarika lak ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma khfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat. Rabbana khfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi manfaat, nyuwun pangapunten sedaya lepat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.